Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat dan adik-adik sekalian? Semoga tetap sehat, sukses, dan bahagia selalu. Bagi sahabat dan adik-adik yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan channel yang saya buat ini bermanfaat. Dan bagi sahabat dan adik-adik yang belum subscribe channel ini, maka perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera diklik. Klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya, sehingga sahabat dan adik-adik sekalian nantinya akan menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila ada informasi terbaru, ada materi terbaru dari Mas Darwoto channel ini. Dan bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, sekarang kita langsung saja mengikuti materi yang ada dalam video berikut ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang berpikir komputasional. Ini merupakan materi dari mata pelajaran informatika kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Pertanyaan pemantiknya adalah, ketika Anda menghadapi suatu permasalahan yang harus Anda selesaikan, tentunya Anda akan menentukan strategi. Apa itu strategi? Mengapa dalam menemukan solusi Anda menentukan strategi? Nah, sekarang kita bahas apa itu berpikir komputasional atau berpikir komputasi. Melalui berpikir komputasional atau di sini saya singkat BK, Anda akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika. Bukan berpikir seperti komputer, karena komputer adalah mesin. Kegiatan utama dalam BK ini adalah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun oleh mesin. Dalam hal ini adalah oleh komputer. Dengan kata lain, kegiatan dalam berpikir komputasi ini ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Persoalan apa yang akan diselesaikan? Nah, di sini sebenarnya hampir semua persoalan sehari-hari yang kita hadapi mengandung konsep komputasi, sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan mesin komputer. Jadi di sini nanti untuk konsep komputasi ini tidak hanya berlaku untuk informatika saja, tapi seluruh masalah atau persoalan sehari-hari itu merupakan konsep komputasi, sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan komputer. Nah, sekarang kita bahas tentang karakteristik berpikir komputasi.
Yang pertama di sini mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Kemudian mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Kemudian mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Mampu melakukan otomatisasi, ya, jadi otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi. Dan juga nanti mampu melakukan generalisasi solusi. Ini adalah karakteristik dari berpikir komputasi. Nah, ada 4 pondasi dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi ini adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah yang kompleks atau besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang lebih mudah dikelola. Jadi masalah yang kompleks nanti akan dipecah atau akan diuraikan menjadi masalah yang lebih kecil sehingga nanti lebih mudah untuk dikelola dan diselesaikan. Kemudian yang berikutnya adalah pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Dan berikutnya adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Yang berikutnya adalah algoritma desain. Nah, algoritma desain ini merupakan upaya untuk mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara bertahap sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Jadi, algoritma desain nanti setiap masalah itu akan diselesaikan dengan langkah-langkah, tahap-tahap. Nah, sehingga nanti masalah itu bisa diselesaikan dengan mudah dan orang lain pun nanti juga akan bisa menggunakan langkah tersebut. Nah, nanti kita bahas bersama tentang algoritma ini. Nah, sekarang saya berikan contoh, ini adalah merupakan contoh sederhana berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau misalnya adik-adik memasak nasi. Memasak nasi pun juga melibatkan berpikir komputasi atau computational thinking. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, maka di sini ada 4 pondasi tadi. Misalnya di sini dekomposisi. Dalam memasak nasi tentu kita pecahkan dulu masalah besar menjadi masalah kecil. Misalnya apa? Ya, ini misalnya menyiapkan beras, air, tempat nasi, kemudian rice cooker misalnya. Ini adalah merupakan masalah-masalah kecil ya dari menanak atau memasak nasi tadi. Kemudian pengenalan pola. Kita juga harus bisa mengenali pola yang ada. Seperti harus memasak air dulu, baru memasak beras atau menyalakan rice cooker. Kemudian abstraksi. Berapa banyak beras yang kita butuhkan untuk makan nanti. Kemudian yang keempat yaitu algoritmenya, yaitu
memasukkan beras sebanyak yang dibutuhkan, kemudian memasukkan air, lalu menyalakan rice cooker. Jadi ini contoh berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti masih banyak contoh-contoh yang lain, misalnya kalau misalnya adik-adik membuat kue. Nah, itu juga nanti melibatkan berpikir komputasi atau melakukan apapun. Nah, ini nanti bisa kita terapkan konsep berpikir komputasi ini. Nah, sekarang saya teruskan, kita bahas tentang algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, di sini saya berikan contoh. Ini juga merupakan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya bagaimana algoritma memasak mie instan. Maka di sini akan ada langkah-langkah. Yang pertama apa? Mulai. Yang kedua, misalnya merebus air. Kemudian yang ketiga, membuka kemasan mie instan. Kemudian yang keempat, memasukkan mie tersebut ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian yang kelima, mencampurkan bumbu ke dalam piring. Kemudian yang berikutnya, tiriskan mie instan dan letakkan di dalam piring. Nah, kemudian yang berikutnya, mengaduk mie instan hingga bumbu merata. Kemudian mie instan tadi siap untuk dihidangkan. Nah, kemudian selesai. Nah, ini adalah urutan ya memasak nasi. Nah, ini kita sebut dengan algoritma. Jadi ini contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nanti juga adik-adik bisa contohnya lain, misalnya kalau dalam praktikum, misalnya mata pelajaran biologi, fisika atau kimia, itu nanti juga ada urutannya, ada langkah-langkah kerjanya. Itu adalah algoritma. Misalnya adik-adik bikin teh, juga ada algoritmanya. Kemudian bikin nasi goreng. Nah, itu silakan nanti dicoba sendiri nanti bagaimana algoritma misalnya kalau kita membuat nasi goreng misalnya. Nah, sekarang algoritma ini merupakan jantung ya dari ilmu informatika. Kenapa? Karena algoritma ini banyak cabang nanti ya, ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Jadi nanti kalau adik-adik belajar informatika nanti akan banyak sekali nanti kita akan menggunakan algoritma ini. Nanti akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Kemudian mekanisme pelaksanaan algoritma ini oleh pemroses. Algoritma harus ditulis dalam bentuk notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Kemudian belajar memprogram ya dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa atau aturan tata bahasa, instruksi, dan tata cara pengoperasian komputer. Nah, ini merupakan materi dari berpikir komputasional atau berpikir komputasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, maka silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman atau rekan-rekan dari sahabat dan adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.